Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Devano berkata, menurut pelayan yang mengeceknya, dia tidak memiliki sesuatu yang mengecewakan, tapi dia bertanya tentangmu. Tama Renza bertanya dengan rasa ingin tahu. Oh, apa yang dia tanyakan tentang aku? Devano tersenyum dan berkata, dia bertanya kepada Ansa kapan Anda akan berada di sana, mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan Anda. Oh, oke. Tama memeriksa waktu. Ini baru jam 9 pagi. Jadi dia butuh 30 menit untuk membeli daging dan membiarkan Rika menyiapkan makanan makan siang. Kalau begitu, tunggu sebentar, aku masih ada urusan. Baik tuan. Devano berkata dengan hormat, haruskah aku pergi untuk menjemputmu? Tidak, aku mengendarai sepeda. Itu mudah. Tama sebenarnya tidak memiliki kesan yang baik tentang Raya Sucipto. Meski wanita ini sangat cantik dan memiliki tubuh yang sangat hot, namun hatinya juga sangat keji. Jika dia tidak menebaknya sendiri, dia adalah putri haram Zain Sucipto, dan dia tidak akan pernah menyelamatkan hidupnya. Dia tetap hidup hanya untuk membuat keluarga Sucipto merasa jijik. Lagi pula, sangat mudah untuk membunuh seorang jenderal dari keluarga Sucipto itu, tetapi tidak mudah untuk menciptakan musuh bebuyutan bagi keluarga Sucipto. Jika dia bisa membiarkan Raya Sucipto, seperti dia, memperlakukan keluarga Sucipto sebagai musuh, keluarga Sucipto pasti akan menambah banyak masalah di masa depan. Inilah tujuan utama Tama untuk menahan Raya Sucipto di sisinya. Dia berencana mengirim Raya Sucipto kembali ke Surabaya ketika waktunya tepat. Segera, dia meletakkan ponselnya dan mengayuh sepedanya. Setelah meninggalkan gerbang Villa Andara, Tama Renza berbelok ke kanan dengan sepeda dan hendak menuju Hotel Devano. Tapi dia tiba-tiba mendengar suara yang dikenal di belakangnya berteriak dengan sedikit gugup, kakak ipar. Ketika Tama Renza menoleh tanpa sadar, dia melihat seorang wanita yang dikenal memanggilnya di trotoar di belakangnya. Ada apa? Tama sangat bingung saat melihat wanita itu dengan jelas. Belum 1 atau 2 hari sejak keluargaku dan keluarga Nyonya Haris saling memalingkan muka. Untuk waktu yang lama, keluarga ini bagaikan api dan air. Belum lagi mereka tidak akan menyapa saat bertemu. Jika ibu mertuanya Rika melihat keluarganya di teras villa, dia tidak sabar untuk memarahinya selama 1 jam untuk menghilangkan kebenciannya. Jadi, dia tidak begitu mengerti apa yang akan dikatakan Vivian pada dirinya sendiri. Apalagi, kenapa dia rela menyebut dirinya kakak ipar? Bukankah dia pernah menyebutku sampah sebelumnya? Memikirkan hal ini, dia mengerutkan kening dan bertanya, ada apa? Vivian Haris bergegas 2 langkah mendekat ke arah Tama Renza, dan berkata dengan sedikit malu, kakak ipar, kamu mau pergi kemana? Tama Renza berkata dengan dingin, aku mau membeli daging untuk dimasak ibu. Apa yang kamu inginkan? Vivian Haris menggigit bibirnya dengan ringan, dan bertanya dengan cemas, kakak ipar, bisakah kamu mengantarku bekerja ke Pearl River Regency? Itu tidak jauh dari sini. Sepeda listrikmu bisa tiba dalam 20 menit. Tama kemudian memandangnya dari atas ke bawah, dan melihat bahwa dia mengenakan gaun formal dan riasan tipis. Dia mencibir dan berkata, kamu mengendarai sepedaku, bukankah itu terlalu murah? Mengapa?
Vivian Harris segera menundukkan kepalanya karena malu mendengar ini. Pada saat ini, yang dia pikirkan adalah situasi ketika dia sedang duduk di mobil Bentley milik Andre Aresta ketika dia melihat Tama Renza di bawah di Houston Group. Saat itu, Tama mengendarai sepeda listrik ini. Saat itu, aku sama sekali tidak menaruh perhatian pada Tama. Aku selalu merasa bahwa dia benar-benar sampah yang sangat bau. Jadi aku benar-benar memandang rendah dia dengan setengah mataku. Tapi, siapa sangka hari ini, lebih dari setengah tahun kemudian, Tama menjadi Master Jakarta, tapi aku direduksi menjadi seorang wanita kampung yang harus memberi orang 200 yuan sehari untuk menghidupi keluargaku. Selain itu, untuk menghemat uang untuk memberi makan nenek, ayah, dan saudara laki-lakiku, aku bahkan tidak bisa naik bus atau taksi. Memikirkan hal ini, dia mengumpulkan keberanian dan berkata dengan sangat rendah hati, "Kakak ipar, jangan mengejekku. Keluarga kami sekarang sedang dalam keterpurukan. Aku masih seorang wanita muda dari keluarga Haris." Setelah selesai berbicara, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Tekma dengan mata merah, dan berkata dengan rasa bersalah, "Kakak ipar, semua hal sebelumnya adalah kesalahanku dan aku mengaku salah. Aku seharusnya tidak meremehkanmu. Aku seharusnya tidak melawanmu dan Alena dimanapun. Hidup susah telah mengajariku terlalu banyak pelajaran. Aku juga sangat menyadari kesalahanku. Aku harap kamu bisa hidup tanpa memperhatikan masa lalu." Ketika Vivian Harris mengatakan ini, Tama agak terkejut. Dia benar-benar tidak menyangka Vivian akan mengatakan hal seperti itu. Apa yang tidak dia harapkan adalah ketika Vivian Harris mengatakan ini, nada dan sikapnya sangat tulus. Dia bisa melihat bahwa kata-kata Vivian berasal dari lubuk hati, tidak hanya berbicara. Melihat Vivian dengan tulus meminta maaf dan dengan tulus mengetahui bahwa dia salah, sikap Tama sedikit mereda. Kemudian Tama berkata dengan enteng, mengingat setiap kesalahan bisa diperbaiki, dan tidak ada cara untuk menjadi baik. Jika kamu benar-benar menyadari bahwa kamu melakukan kesalahan pada awalnya, belum terlambat untuk bangun dan tobat sekarang. Mendengar perkataan Tama, Vivian Harris segera mengangguk dengan tergesa-gesa, bahkan suaranya tercekat, lalu dia berkata dengan serius, "Kakak ipar, kamu benar. Benar sekali, sekarang aku benar-benar berubah. Aku bukan lagi perempuan dengan harga diri yang lebih tinggi, tidak terpelajar, dan bahkan lebih rendah dari orang lain." Saat dia berkata, dia membuka sedikit resleting jaket bawahnya, memperlihatkan seragam resepsionis biru di dalamnya, dan berkata, "Kakak ipar, lihat, aku sudah mulai mencari pekerjaan sendiri sekarang, dan aku akan menjadi seorang resepsionis yang menyambut tamu di perusahaan yang baru saja dibuka." Tama Renza bertanya dengan rasa ingin tahu, "Bagaimana kami bisa menjadi resepsionis? Jika aku ingat dengan benar, kamu adalah seorang mahasiswa. Bukankah lebih baik mencari pekerjaan lain daripada menjadi resepsionis?" Vivian sangat malu dan berbisik, "Anu, kakak ipar, jadi begini, ayah dan saudara laki-lakiku dipukuli menjadi orang yang tidak berguna karena komplotan mereka terhadap bibi kedua. Sekarang mereka hanya bisa berbaring di tempat tidur dan tidak bisa berbuat apa-apa. Nenek yang sudah terlalu tua dan berat badannya turun beberapa waktu lalu. Stimulasi bibi kedua belum sembuh, jadi aku tidak bisa keluar untuk mencari pekerjaan. Aku hanya bisa menghasilkan uang untuk menghidupi keluarga." Berbicara tentang hal ini, Vivian terisak beberapa kali dan tersedak. Tapi aku tidak dapat menemukan pekerjaan yang sesuai dengan ijazahku itu, karena pekerjaan seperti itu hanya akan dibayar bulan depan. Tetapi aku, ayah, saudara laki-laki dan nenekku, mereka bertiga masih menunggu di rumah untuk mendapatkan uang dan kembali mengisi perut mereka yang sudah kelaparan berhari-hari. Jadi aku hanya bisa menemukan pekerjaan seperti resepsionis ini saja." Mendengar itu Tama hanya mengangguk ringan.
Ketika dia dan mertuanya pergi ke supermarket untuk melakukan pembelian beberapa tahun yang lalu, dia melihat Nyonya Haris tua yang membantu pelanggan menarik kantong plastik di supermarket. Saat itu dia tahu bahwa keluarga Haris sudah menyedihkan. Dulu, mereka mengandalkan Edi Wibowo, dan mereka bisa minum makanan dengan kenyang. Tapi kemudian, Glenn Haris dan Arkan Haris mengalami bencana karena menculik Cynthia Renza dan Rika. Bahkan Edi Wibowo benar-benar menyinggung perasaan Cynthia Renza. Sekian dulu ya cerita kali ini. Kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe-nya. Hehehe. Kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Bye bye bye.